Gong merupakan salah satu instrumen yang terdapat pada alat musik gamelan. Namun pernahkah Anda berpikir bagaimana proses pembuatan alat pukul yang terbuat dari logam ini? Ya, di episode Hobi dan Kreasi kali ini, reporter Hal Indonesia Putri akan mengajak Anda melihat langsung proses pembuatan gong di Bogor, Jawa Barat. Tak banyak yang tahu kalau lokasi yang kali ini saya datangi merupakan pabrik gong bersejarah di Kota Bogor. Pabrik ini sudah ada sejak 200 tahun lalu dan merupakan satu-satunya pabrik gong di Jawa Barat. Dan di episode kali ini saya akan mengajak Anda melihat langsung proses pembuatan gong yang masih menggunakan teknik tradisional. Gong Factory yang berada di Jalan Pancasan nomor 17 Bogor ini ada sejak zaman koloni Belanda. Pabrik ini telah diturunkan hingga generasi ke-6 dan belum pernah berpindah lokasi sejak berdiri. Dentingan palu beradu dengan logam terdengar setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Pak Andi, sekarang kan Gong Factory jadi pabrik gong satu-satunya di Jawa Barat. Dan dulu kabarnya ada 3 pabrik gong di Jawa Barat. Bisa ceritain Pak, kenapa sih Gong Factory bisa bertahan hingga sekarang? Ya karena satu ada modal gitu ya, itu masih bisa, ya kita masih ada tamu gitu ya. Jadi kita masih bisa jalan gitu. Oh seperti itu. Ini sudah ke generasi ke-6 katanya sekarang. Tenang ya. Itu gimana cara itu belajar dari mana Pak? Itu dari kakek-kakek aja. Dari udah umur 12 tahun udah ikut ke bengkel gitu. Jadi bantuin orang tua, akhirnya sampai sekarang bisa sendiri gitu. Lalu nggak kepikiran Pak dari berdirinya, awal berdiri kan berada di Jalan Pancasan. Nggak kepikiran Pak pingin pindah lokasi ke tempat yang lebih besar lagi? Ya mungkin ya kita kalau beli tanah kan di kota gitu mahal gitu ya. Ya udah ada kita yang punya sendiri lah gitu. Berarti kedepannya nggak ada rencana untuk pindah dan akan tetap bertahan di sini Pak? Sebelum ini ada rumah-rumah, ini kan kebon-kebon semuanya. Oke. Cuman di sini aja bengkel, makanya nggak bisa diganggu-gugat. Oke. Gong Pak, bentuknya sederhana dan bisa menghasilkan suara yang merdu, gong-gong-gong seperti itu. Sebenarnya gong itu terbuat dari apa sih Pak? Tembaga sama timah. Oh gitu, berarti Iya. aku boleh lihat sekarang Pak, antar saya melihat proses pembuatannya? Boleh, boleh. Ayo Pak, kalau gitu di mana nih Pak? Di belakang. Ya udah, ayo Pak, kita ke belakang. Tiap hari Gong Factory menghasilkan 2 buah gong. Proses pembuatannya terdiri dari beberapa tahapan dan masih menggunakan peralatan sederhana. Tapi sayangnya saat saya mampir, proses pencampuran bahan dasar dan pencetakan sudah selesai. Jadi saya hanya bisa menyaksikan proses yang sedang berlangsung, yaitu proses peleburan dan penempaan. Jadi campuran bahan dasar yang sudah dicetak dilebur pada perapian dan kemudian dipukul-pukul menggunakan palu secara bergantian dan berirama. Peleburan pada perapian ini fungsinya untuk mempermudah proses pelengkungan pada gong. Pada proses ini, peleburan dan penempaan berlangsung berkali-kali, hingga bentuk yang dihasilkan sesuai standar sehingga nantinya bisa menghasilkan bunyi yang diinginkan. Ya Pak, oke kita langsung. Nah ini tempat produksinya ya Pak? Ya betul. Sekarang
lagi terjadi proses apa nih Pak namanya? Ini membuat gong berat 7 kilo, Pak. Oh 7 kilo. Iya. Ini proses apa nih Pak namanya? Gong. Peleburan ya? Peleburan, Peleburan. betul. Kalau gitu aku boleh coba kali ya Pak nanti? Oh boleh, Dibolehin boleh. Pak? Iya, Oke. boleh. Saya pun mencoba proses ini. Ternyata sangat sulit mengangkat palu sebesar 7 kg. Sehingga saat mencoba, saya tak berhasil menciptakan dentingan palu dan logam sesuai tempo dan irama yang semestinya. Nah, di sini saya ceritakan dulu pemirsa ruangannya karena ini proses peleburan panas banget ya Pak. Panas banget. ya. Bisa dilihat para pegawainya karena saking panasannya sampai melepas pakaian mereka ya Pak. Karena di sini berapa derajat Celcius kira-kira Pak? Panas banget kan ya? Panas, panas. Pokoknya panas banget, bisa dilihat dari pegawainya gimana ya saya mendeskripsikannya. Oh iya Pak, tadi proses peleburan dan pemukulan. Iya. Sebelumnya ada proses apa lagi sih Pak? Sebelum proses ini? Sebelum terjadi ini, saya ada tembaga sama timah. Itu dibakar sampai menjadi cair. Ya, udah menjadi cair kira-kira 1 jam lah gitu ya. Kita masuk ke cetakan. Oke, cetakannya berarti berbentuk Berbentuk itu, berbentuk bulat juga sih. lingkaran juga Iya, seperti ini. lingkaran dari tanah gitu. Dicetak berapa lama Pak? Itu kurang lebih 25 menit. Oh 25 menit. Setelah proses pencetakan, Ya. terus proses apa lagi Pak? Udah kita nunggu dingin. Kalau udah nunggu dingin, udah dingin sekali, baru kita proses pemukulan gitu. Oh, peleburan ini ya Pak? Iya, Dibakar. betul. Dibakar, diangkat, 5 menit dibakar, diangkat gitu. Sampai berbentuk gong. Sampai berbentuk. Iya. Sebenarnya Pak, kalau untuk tujuan pemukulan ini apa sih Pak? Karena kan kayak bernada, bertempo. Itu tujuannya apa sih Pak? Iya, dari awal kecil sampai berbentuk gong aja sampai selesai. Seperti itu. Iya. Berarti bisa dibilang ini Ini kayak gini nih, Bu. Ini kan permulaan begini. Nanti kita pukul terus di sini sampai berbentuk gong. Oh gitu pemirsa, Iya. ternyata awalnya bentuknya seperti ini. Tadi yang saya sudah pukul itu sudah dipukul-pukul ya Pak? Iya. Sudah dipukul-pukul makanya bentuknya agak melengkung seperti menyerupai gong. Tapi ini yang belum ya Pak ya? Proses selanjutnya adalah proses pemolesan, yaitu membersihkan logam yang telah ditempa dari kerak oksidasi yang menghitam. Karena gong yang kami buat belum selesai, saya pun melihat proses pemolesan saron. Ya, selain membuat gong, tempat ini juga memproduksi semua instrumen yang ada pada alat musik gamelan, seperti saron, baron, dan sebagainya. Nah, warna kemasan yang terdapat pada semua instrumen gamelan ini ternyata diciptakan secara alami loh, dengan cara menggosokkannya dengan alat pengikir yang terbuat dari logam. Nah, ini cara pemolesan. Oh, berarti dari sana peleburan langsung pemolesan. Iya, betul. Oh, seperti itu prosesnya. Ini menggunakan apa nih? Pak? Ini kikir. Menggunakan kikir Iya. ya? Berapa lama tuh? Ini satu set mungkin 3 jam 4 jam bisa. 3 jam, 4 jam. Iya. Nah, aku jadi penasaran nih Pak Andi. Sebenarnya gimana sih, kan gong itu memiliki nada nih, Iya. dan juga alat musik ini nih. Itu gimana sih cara menyetem atau membuat nada pada alat musik tersebut? Kita ini? dicari aja terus dipukulin sampai dapat nadanya. Dipukulin. Proses pembuatannya cukup panjang. Sebenarnya pernah nggak sih Pak mengalami kegagalan? Pernah juga ada gagal. Itu penyebabnya apa Kak kalau gagal? Itu dari bahannya, Pak. Ada kecampuran gitu, kecampuran kuningan kayak kecampuran timah soder gitu. Itu kan tembaga mesti bener-bener murni tembaga. Oh gitu. Ada kuningan dikit juga nggak bisa jadi, Gong. Berarti kalau gagal harus ulang dari awal Iya, lagi? dari ulang awal lagi. Oke. Berarti tips-tipsnya Pak biar sukses bikin alat musik ini gimana Pak? Nggak bisa di ini sih ya, kadang-kadang mulus, kadang-kadang ada gagalnya gitu. Gong Factory kan sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu dan usaha turun-temurun. Sebenarnya Pak, apa harapannya Pak untuk ke depan untuk alat musik ini? Ini ada anaknya nanti yang ngurusin gitu. Nggak Masih mati ada. ya Pak ya? Nggak Usaha ini nggak khawatir mati. ya, masih ada anaknya. Dan alat musik ini tetap lestari pastinya Iya, ya Pak betul ya? ya. Oke. Ya pemirsa, meskipun terlihat simpel alat musiknya sederhana, namun ternyata prosesnya cukup rumit,
prosesnya cukup panjang dan dibutuhkan keahlian yang biasanya diperoleh secara turun-temurun ya Pak ya. Dan juga pastinya kerjasama dari para tim yang ada dan pegawai yang ada di sini. Oke Pak, makasih pengalamannya hari ini Pak. Saya bisa tahu, jadi tahu gimana cara membuat gong. Oke, Kang makasih ya Kang ya.